Assalamualaikum, hai pecinta novel, selamat datang di Nawasena Channel. Hari ini saya akan melanjutkan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Cowok Bad Boy, bab 2. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Selamat menikmati. Sanum terduduk lemas sembari menangis perih di samping pemuda yang telah diguyur berkali-kali oleh warga. Dia diperlakukan dengan tidak manusiawi. Bukannya diberi pertolongan pertama, si pemuda malah dihakimi atas dugaan perbuatan asusilanya bersama dengan Sanum. Udah mabuk, mesum pula. Kamu kenal pemuda ini di mana, Sanum? Di Facebook. Begitu? Omel Ibu RT. Kejadiannya gak kayak yang bapak-bapak tuduhkan loh, Bu. Aku baru pulang kerja. Aku lihat orang ini dikeroyok sama geng motor. Dan pas para geng motor itu pergi, aku samperin buat ngasih pertolongan. Tapi malah... Alah, gak usah didengar, Bu. Udah, kawini aja si Sanum sama berandalan itu. Sambar seorang gadis berdaster imut yang berdiri di salah satu sudut teras rumah Pak RT yang semakin ramai itu. Itu adalah Tania, anak Pak RT yang kebetulan adalah teman sebaya Sanum. Tapi Tania selalu merasa iri dengan sosok Sanum yang disukai dan dikagumi oleh banyak pemuda di wilayah tempat tinggalnya. Dan saat Sanum menerima fitnah seperti ini, Tania seperti puas dan dengan tega menyulut emosi orang tuanya dan para warga yang salah paham, agar supaya menikahkan Sanum secara paksa dengan pemuda mabuk itu. Iya, Bu RT, kita kawinkan saja mereka, daripada tempat kita ini kena azab karena perbuatan mereka. Setuju, kawinkan saja mereka. Orang-orang begitu kompak merundung Sanum. Sanum hanya menangis tak berdaya. Sudah tak tahu lagi harus bicara apa, karena nyaris tak ada kesempatan untuknya bicara dengan leluasa. Mana boleh kita menikahkan orang mabuk. Orang menikah itu harus dalam keadaan sadar. Kita tunggu saja sampai pemuda itu bangun, kata Bu RT. Sanum menangis menutupi wajahnya dengan kerudung biru yang berlumuran darah itu. Tak tahu harus berbuat apa, dan Sanum sungguh tak menyangka kalau kejadiannya jadi seperti ini. Niat baiknya malah menyeret pada nestapa yang entah bagaimana ujungnya. Sanum pun belum bisa membayangkan. Sanum! Tak lama ada seorang pria parubaya muncul, membelah kerumunan, lalu menyerukan nama Sanum dengan keras dan membentak. Sanum menyingkirkan tangannya dari wajahnya dan mendapati sang bapak sudah berdiri di hadapannya dengan wajah penuh kecewa. Pak, apa yang kamu lakukan? Apa ini? Siapa pemuda brengsek itu, Sanum? Kamu sungguh sudah membuat bapak bagaikan tersambar petir. Pria itu adalah Dharma, orang yang Sanum panggil bapak, dan faktanya Dharma adalah bapak angkat Sanum. Sedari bayi, Sanum tak mengetahui siapa orang tuanya. Keluarga Dharma mengasuh dan membesarkan dalam keterbatasan, tapi Sanum tumbuh menjadi gadis yang baik dan santun sampai semua itu terbantahkan gara-gara fitnah ini. Aku baru pulang kerja, Pak. Di tengah jalan, di dekat gudang kosong milik Pak Slamet, aku lihat orang ini. Baru aja dikeroyok sama beberapa geng motor ya. Ya aku bantu, tapi malah jadi salah paham begini. Begitu loh, Pak, ceritanya. Di hadapan Dharma, Sanum sedikit lebih lancar menceritakan kronologinya. Noh, lihat Pak Dharma, anak gadis yang bapak pungut di jalanan belasan tahun yang lalu malah bikin bapak malu.
Udahlah, mending Pak Dharma usir saja si Sanum dari rumah Bapak. Kita kawinkan saja si Sanum sama berandalan itu. Cocok banget lah, perempuan munafik sama cowok pemabuk. Tania tak ada habisnya memprovokasi semua orang. Masuk akal sih Pak, apa yang dikatakan sama anak saya lumayan masuk akal. Daripada Pak Dharma nambah-nambah dosa karena membiarkan anak itu berbuat maksiat. Mending Bapak lepaskan aja dia. Lepas juga tanggung jawab Bapak atas dia. Lagian kan, dia cuma angkat Pak Dharma. Lebih tepatnya sih anak pungut. Gak ada ikatan darah sedikit pun. Bu RT malah ikut-ikutan memanasi kali ini. Iya Pak Dharma, daripada dibiarkan merajalela, sebaiknya Bapak kawinkan saja si Sanum sama pemuda itu. Pas kami pergoki tadi, posisinya lagi posisi mantap. Sanum di atas, dan pemuda itu di bawah sambil peluk-peluk. Saya sih nggak kuat menjelaskannya. Benar-benar masih shock sama kelakuan anak Bapak. Gak gitu kronologinya. Sanum mencoba membantah, tapi seketika tatapan mata penuh kebencian tertuju padanya. Diamlah Sanum, saat ini kamu adalah tersangka. Tersangka nggak diperkenankan bicara dalam sidang ini. Tunggu saja nasibmu setelah ini, kata Tania dengan puasnya. Tenanglah, begini saja. Untuk kebaikan bersama, sebaiknya kita nikahkan saja dulu Sanum dengan pemuda ini. Menurut keterangan bapak-bapak yang melihat tadi, mereka sudah mengklasifikasikan kalau perbuatan Sanum dan pemuda asing itu adalah perbuatan zina. Kata Pak RT menengani dan memberi keputusan gila bagi Sanum. Janganlah Pak, Sanum merata pada Pak RT. Itu solusi dari saya, demi kebaikanmu juga Sanum. Memangnya siapa lagi yang bisa menjaga nama baikmu selain dirimu sendiri dan pemuda ini harus mempertanggungjawabkannya. Tapi Pak, untuk menghindari fitnah dan amuk massa yang lebih besar lagi, sebaiknya kamu terima keputusan ini. Besok saya akan panggil penghulu ke sini. Sementara kami akan terus berjaga agar pemuda ini tak sampai kabur. Sanum melirik ke arah Dharma yang terlihat kecewa dengan apa yang terjadi ini. Pak, harusnya Bapak percaya sama aku. Mana mungkin aku melakukan apa yang mereka tuduhkan kepadaku, Pak? Gak mungkin kan? Ratap Sanum. Mana Bapak tahu, Sanum? Mereka yang melihat, dan sejujurnya Bapak tak percaya kamu berbuat seperti ini. Tapi orang-orang bilang, astagfirullah, Bapak gak sanggup membayangkannya. Pak Dharma ikut terduduk lemas dan tak tahu lagi harus bicara apa. Jadi gimana Pak Dharma? Bapak sepakat untuk menikahkan Sanum besok pagi setelah pemuda ini sadar. Tanya Pak RT pada Pak Dharma. Ya, harus sepakat Pak. Kalau Pak Dharma gak mau menikahkan Sanum, kami minta dia untuk pergi meninggalkan wilayah kita ini. Iya, setuju tuh. Kawinkan saja. Kalau nggak dikawinkan, bisa kena sial nih kampung kita nih. Bahayalah. Suara-suara sumbang kembali merundung dan menekan. Sanum sudah tak memiliki kesempatan lagi untuk membela diri. Dan besok pagi nasibnya akan dipertaruhkan. Apakah si pemuda mabuk bisa menjelaskan semuanya, atau malah benar-benar akan menjadi suaminya? Ya sudah, bapak-bapak, tolong tetap berjaga di depan rumah saya ini ya. Takutnya pemuda ini sadar dan kabur. Sementara kamu, Sanum, silahkan kamu pulang dulu sama bapak kamu. Besok pagi datang lagi ke sini. Pak RT sudah membuat keputusan dan masa depan Sanum akan ditentukan besok pagi. Selamat atau akan terjebak dengan pria pemabuk itu, sungguh Sanum tak bisa bayangkan. Pakai gaun terbaikmu ya Sanum. Besok adalah hari pernikahanmu. Tania malah mengolok-olok Sanum. Dia sama sekali tak memiliki empati terhadap Sanum yang sedang ada dalam keadaan terpojok oleh fitnah keji itu.
dan bersembung. Sampai ketemu di bab selanjutnya ya. Wassalamualaikum.